doanya ya. Baik. Shalom. Salam semuanya, selamat. Shalom. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolong bimbing kami Roh Kudus supaya kehidupan kami melancarkan kemuliaan, berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dengan pekerjaan dan dalam pelayanan, dan segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dari awal hingga akhir dan semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu buat orang tua kita yang telah menaikkan doa yang sangat indah dari Jerman ya di malam hari. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Ya, terima kasih. Amin. Amin ya. John. Oke, sama-sama. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bu Pang Lai ya, tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus ya, dengan kita semua tentunya, puji Tuhan. Oke, saudara-saudara, ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 108. Oke, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-108 ya. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang membawa kita berjalan terus bersama dengan Dia, dan hingga pagi ini kita dalam perjalanan bersama Yesus sudah tiba di serial yang ke-108. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan, dan firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Amin ya. Amin. Oke, haleluya. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-108. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah mahkota abadi dalam apa Bapak Ibu? Dalam menghindari apa saudara-saudara? Menghindari jebakan iblis ya. Nanti kita ngelihat menghindari jebakan iblis itu seperti apa ya. Oke, dan itu harus kita hindari. Kenapa kita harus hindari? Karena ini berbahaya, saudara-saudara ya. Sesuatu yang berbahaya kalau kita tidak menghindari, maka kita akan mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita ya, akan merugikan bahkan menghancurkan kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam menghindari jebakan iblis? Ada, pasti ada, saudaraku ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang tidak menghindari jebakan iblis? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Kenapa? Kalau dia tidak menghindari jebakan iblis, dia masuk dalam jebakan itu, dan dia akan mengalami keadaan-keadaan yang memperburuk hidupnya, bahkan menghancurkan hidupnya, Bapak Ibu, maka hilanglah mahkota abadi yang telah Tuhan sediakan bagi dia. Ya, karena itu pagi ini kita diajarkan Tuhan untuk bersama-sama menghindari. Menghindari apa, saudara-saudara? Menghindari jebakan iblis ya. Iblis punya jebakan begitu banyak dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu kita perlu berjaga-jaga dan berdoa ya. Kita perlu sadari ini. Saudara-saudara, ini bagaikan ranjau-ranjau
yang akan membuat kita ini mengalami keadaan-keadaan yang buruk ya. Saudara, karena itu kita perlu lihat nasihat firman Tuhan di pagi ini ya, untuk memahami nats Alkitab kita pagi ini, memahami tema ini. Kita lihat dulu nats Alkitab kita. Ya. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab kami hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ya, ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Amin. Kita disuruh apa, saudara-saudara? Kita disuruh sadar. Ya. Sadar dan apa, saudara-saudara? Berjaga-jagalah. Kenapa kita disuruh sadar dan berjaga-jaga? Karena ada lawan. Lawan kita siapa? Lawan kita si iblis. Iblis dia apa? Jalan. Jalan ya. Dia berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, singa yang mengaum-ngaum ini lagi lapar nih. Dia cari mangsa ya. Dikatakan dia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa orang yang dapat ditelannya? Yaitu orang yang tidak mau menghindari jebakan iblis. Dia masuk di dalamnya dan akhirnya dia kena, saudaraku ya. Dia terjerat dalam jebakan itu, tidak bisa keluar lagi, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, kita disuruh sadar dan berjaga-jagalah. Amin ya. Saudara masih ingat ada lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu ya. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia jalan sini sana. Awas iblis musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis ya. Siapa sahabat kekasih kita? Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi namanya musuh Bapak Ibu, itu dia tidak ingin melihat saudara saya dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia ya. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan sejahtera. Iblis ingin menghancurkan kehidupanmu. Dia datang mencuri, setelah dia mencuri, dia membunuh, baru dia setelah itu dia membinasakan ya. Karena itu kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Oke, mari kita akan lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini ayatnya tadi sudah diperdengarkan. Nah, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu. Bagian penting ini, saudara. Mahkota abadi dalam menghindari. Menghindari apa, saudaraku? Menghindari jebakan iblis ya. Jebakan siapa Bapak Ibu? Jebakan iblis. Karena dia sadar ya, dia ini orang percaya saudara saya. Karena dia sadar dan berjaga-jaga dalam apa? Dalam doa. Dan dalam doa ini membawa dia menjadi seorang pemenang ya. Seorang pemenang kehidupan. Ya, kehidupan ini banyak sekali persoalan. Banyak orang dalam persoalan menangis, susah, sedih, stres, depresi, ya, tertekan, hidup dalam keadaan-keadaan yang menyakitkan. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu sadar dan berjaga-jaga ya. Dan kita banyak berdoa supaya apa? Kita ini bisa terlepas ya. Tuhan bawa kita keluar sebagai seorang pemenang, pemenang kehidupan. Amin ya. Ini sudah dicatat? Sudah. Oke, Bu Fang lain sudah? Haleluya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Mahkota abadi dalam menghindari. Apa yang harus kita hindari Bapak Ibu? Menghindari jebakan iblis. Alasannya apa? Karena kita orang percaya ini sadar dan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga pada bahaya, terhadap bahaya akan diri kita ya. Dalam doa membawa kita menjadi seorang pemenang kehidupan. Jadi meskipun hidup ini banyak persoalan, pergumulan, banyak beban berat,
tapi kita akan menang. Yang mau menang katakan amin, ya. Amin. Kita menjadi pemenang kehidupan. Amin. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat. Sekarang dapat kita pelajari hal ini. Terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya, ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang saya mengerti. Amin. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam menghindari. Bilang menghindari. Menghindari apa saudara-saudara? Menghindari jebakan iblis ya. Iblis ini punya jebakan. Nah, karena itu jangan sampai saudara saya terjebak ya. Jangan sampai saudara saya kena jebakan iblis. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat 3 kebenaran yang mengajarkan kita sehingga membuat kita mengerti mahkota abadi dalam menghindari jebakan iblis. Nah, kita lihat ya. Siapakah dia Bapak Ibu? Dia adalah orang percaya yang memiliki apa saudara-saudara? Memiliki 3M. Jadi 3M itu apa? Nah, tanda yang pertama dari orang yang menghindari jebakan iblis, yang pertama, M yang pertama, dia mengerti. Mengerti itu penting nggak, saudara-saudara? Penting ya. Mengerti pentingnya. Pentingnya apa? Pentingnya dia menghindari. Menghindari apa, saudara-saudaraku? Menghindari sikap tidak terpuji. Nanti kita lihat sikap tidak terpuji seperti apa ya. Sikap tidak terpuji saat dia keluar masuk rumah orang, ya, dia harus lebih bijaksana, Bapak Ibu. Karena ini ada jebakan iblis di sini, saudaraku. Mari kita lihat ya, di dalam 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat yang ke-13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter ya, dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, disinilah jebakan-jebakan iblis disiapkan, saudara. Nah, karena itu kita perlu mengerti pentingnya, ya, pentingnya dia itu saudara saya menghindari sikap yang tidak terpuji, ya. Sikap yang tidak terpuji itu saat kapan? Saat dia keluar masuk rumah orang. Harus dia lebih bijaksana, Bapak Ibu, ya. Supaya terhindar dari jebakan iblis. Ini yang pertama, kita perlu mengerti dulu, ya. Orang yang tidak mengerti, dia akan kena, dia masuk dalam jebakan iblis itu, ya. Maka itu Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang bodoh karena apa? Tidak mengerti kitab suci, Bapak Ibu. Makanya dengan kita mempelajari kitab suci secara runut ya, secara berurutan, kita makin mengerti. Tidak sepotong-sepotong ya, sepotong nanti lompat di sini, terus pindah lagi lompat sana, akhirnya kita bingung, saudaraku. Jadi kita tidak mendapat gambar yang utuh, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita secara berurutan, pelan tapi pasti. Nah, kita akan satu-satu menjajaki, kita menjalaninya ya, sehingga kita akhirnya yang dulu nggak ngerti sekarang jadi ngerti, dulu nggak paham sekarang jadi paham ya, dulu nggak tahu sekarang jadi tahu. Itu dia hebatnya di situ. Ketika kita bertekun dalam apa? Mempelajari kitab suci. Oke? Sudah dicatat ya ini ya. Nah, setelah dia mengerti baru kita lihat bagaimana dia bisa menghindari jebakan iblis. Yang kedua, setelah dia mengerti, baru dia memahami. Ya, memahami itu penting nggak, saudara-saudara? Penting ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa? Nah, di sini ya. Ini ada kata janda-janda ya. Memahami pentingnya janda-janda yang muda kawin lagi. Artinya mereka menjadi orang yang resmi di dalam pernikahan ya. Sehingga dia beroleh anak dan dia bisa memimpin rumah tangganya. Oke, kita lihat ya 1 Timotius 5 ayat 14. Ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-14.
Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, maka di sini nasihat firman Tuhan supaya bisa terhindar dari jebakan iblis, Bapak Ibu. Maka di sini Tuhan ingin semua kita memahami, ya, memahami pentingnya apa, saudara-saudaraku? Janda-janda yang muda, ya, kawin lagi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak kawin, dia dalam posisi yang demikian, itu paling rentan sekali. Nah, itu akan mendatangkan banyak jebakan-jebakan iblis, saudaraku, ya, sehingga dia bisa terjerat di dalamnya. Maka itu Paulus oleh kehendak Tuhan minta supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Supaya apa? Dia beroleh anak dan bisa memimpin rumah tangganya. Dan apa, saudara? Dan jangan memberi alasan pada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Nama saudara-saudara seiman, nama organisasi atau lembaga atau nama komunitas kita, ya. Jangan sampai, Bapak Ibu. Nah, karena itu saudaraku, karena kalau tidak kawin lagi, Bapak Ibu sekalian, dia akan jatuh dalam dosa, akan mengakibatkan banyak sekali jebakan-jebakan di situ, ya. Saudara-saudara, janda-janda muda ini itu usianya antara berapa, saudaraku? Itu di bawah 60 tahun, Bapak Ibu, ya. Itu dikasih kebebasan untuk menikah lagi. Ya, asal yang pertama, saudaraku, itu memang suaminya sudah meninggal, atau mungkin kalau bercerai harus ada surat resmi dari pengadilan, ya, itu bisa diizinkan. Memang satu sisi dari gereja-gereja tertentu mereka pasti menentang, ya, mereka melarang karena memang konsep pola berpikir dari para pemimpin gereja yang demikian memang dia punya pengetahuan sampai sebatas itu saja yang dia tahu, Bapak Ibu. Begitu kalau kita menggali lebih dalam, Bapak Ibu, nah akhirnya kita sama, kita sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan apa yang Paulus katakan, ya. Dia bilang karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, ya. Supaya apa kawin lagi? Supaya tidak kena jebakan iblis ini. Amin ya, Bapak Ibu. Nah, itulah penting sehingga mereka ini akhirnya bisa hidup tenang. Mereka ini akhirnya tidak menjadi bahan cibiran, tidak menjadi bahan curiga atau bahan cemoohan masyarakat, ya. Saudara-saudara, ada satu pasang yang mereka hidup bersama, mereka belum, ya, saudaraku, resmi menjadi suami istri yang sah tapi sudah kumpul kebo. Saya panggil mereka, saya nasihati mereka, dan akhirnya saya bilang kalian harus menikah lagi, ya. Kalau kalian tidak menikah, kalian tidak punya status yang jelas, suami enggak, istri enggak, nah, akibatnya mengakibatkan dosa. Itu membuat kalian berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada diri sendiri, dan menjadi buah cibir, menjadi cemoohan masyarakat, ya. Akhirnya mereka menikah baik-baik. Puji Tuhan. Oke, itu ya, saudara-saudara, supaya kita ini terhindar dari jebakan iblis. Jadi ini maka kita perlu memahami dulu, ya. Oke, setelah kita memahami, baru kita lihat ada tanda yang ketiga, ada M yang ketiga. M yang ketiga itu apa? Nah, ini dia. Mantap nih, ya. M yang ketiga, mempelajari firman Tuhan dengan benar, ya. Jangan sampai kita mempelajari firman Tuhan dengan cara yang salah. Itu akan masuk dalam jebakan iblis juga, ya. Nah, supaya kita bisa terhindar dari jebakan iblis, kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan benar. Tujuannya apa? Supaya dia luput. Luput dari apa, saudaraku? Luput dari ajaran sesat. Nah, ajaran sesat ini atas beberapa janda yang telah tersesat mengikuti iblis. Kenapa? Karena mereka sudah masuk dalam jebakan iblis ini, ya. Kita lihat ayatnya, ya, 1 Timotius 5 ayat 15. Ya, 1 Timotius 5 ayat 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Amin. Nah, ini dia. Karena beberapa janda telah tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak kawin. Sehingga mereka mudah diseret oleh apa, saudaraku, ya, gelora atau gairah hawa nafsu ini sehingga mereka tersesat, mereka mengikuti iblis, ya. Saudara,
Karena itu Bapak Ibu sekalian, itu pentingnya saudaraku kita belajar firman Tuhan dengan benar ya. Memang ada yang dia terjebak di sini saudaraku ya. Ada yang bilang, waduh, ini dia ditentang nih. Ada anaknya yang melarang, dia nggak boleh nikah lagi karena ada firman Tuhan melarang. Dan dia mengalami kesulitan, tapi setelah dia mempelajari firman Tuhan, oh dia ngerti, oh ya berarti Tuhan berkehendak ya, untuk dia bisa menikah lagi. Saudara-saudara, itulah pentingnya ya, sehingga kita ini tidak tertipu dengan tipuan-tipuan iblis, Bapak Ibu sekalian. Iblis banyak menipu kita ya melalui roro agamawi. Nah, roro agamawi ini dari kalangan orang-orang yang beriman, apalagi kalangan orang-orang yang menamakan diri ya pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ini akhirnya orang-orang ini dia lemah imannya sehingga apa? Dia tersesat, Bapak Ibu. Kok gereja nggak mau untuk bisa menangani sehingga akhirnya apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak datang lagi ke gereja. Mereka murtad. Soal mereka berpindah kepada kepercayaan yang lain. Saudaraku ya, Alkitab mereka berkata mereka tersesat mengikuti iblis. Bapak Ibu, kan sangat disayangkan ya. Nah, itulah sebabnya gereja perlu dia bijaksana menyikapi hal ini ya, saudaraku. Jadi ini ibarat makan buah semalakama, saudaraku. Tapi saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan dengan benar, Bapak Ibu, itu seperti kita bisa menguraikan benang yang ruwet itu ya, sehingga semua terurai satu persatu, semua clear, semua bisa terselesaikan. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Nah, makanya Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang bodoh itu bukan karena dia tidak bisa membaca tulisan, ya, dia tidak bisa menghitung jumlah angka-angka, bukan karena itu. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Nah, tidak mengerti kehendak Allah ini kenapa? Karena dia tidak mempelajari firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dari mana, saudaraku? Dari firman Tuhan yang kita pelajari itu, ya. Sehingga kita tidak masuk dalam jebakan iblis. Ini yang ketiga. Lalu sekarang kita akan lihat, Bapak Ibu, sampai sini sudah dicatat poin ini? Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat kalau begitu apa hasilnya. Kita akan lihat hasil yang pertama ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjaga apa Bapak Ibu sekalian? Dia menjaga kesaksian hidupnya. Dan yang lain ini dia merusak kesaksian hidupnya. Nanti kita lihat ya, merusak kesaksian hidupnya itu seperti apa ya. Kita lihat dari perilakunya. Mari kita lihat ayatnya 1 Timotius 5 ayat 13. Ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Amin. Nah, lihat ya, mereka hanya bermalas-malas saja. Jadi tidak mau Bapak Ibu sekalian ya, turut ambil bagian dalam sebuah pekerjaan. Bermalas-malasan saja. Ini kan saudaraku kesaksian hidup yang tidak baik. Kemudian apalagi? Dikatakan, tetapi juga meleter. Meleter ini saudaraku ya, ini kalau kita pelajari konotasinya sama seperti orang suka membual ya. Orang suka membual Bapak Ibu sekalian ya. Suka ceritanya cerita-cerita tinggi, suka membanggakan ya, membanggakan dirinya atau membanggakan keluarganya ya. Itu orang yang suka meleter seperti itu ya. Kemudian apalagi? Dan mencampuri soal orang lain. Nah, ini yang ketiga. Nah, sukanya ikut campur dengan masalah orang. Nah, inilah orang-orang yang benar-benar yang dia tidak sadar dia masuk dalam jebakan iblis di sini. Lalu kemudian apa lagi? Dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas ya. Kata-kata kebun binatang. Nah, ini dia tidak menyadari bahwa jebakan iblis sudah dia masuk di dalamnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, itu merusak kesaksian hidupnya. Tetapi kita semua orang percaya yang taat pada firman,
Kita menjaga ya, menjaga kesaksian hidup kita dengan baik. Katakan amin ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Oke, ini sudah dicatat ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak memberi alasan ya. Dia tidak memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama orang percaya. Mari kita lihat ya, 1 Timotius 5 ayat 14. Ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Amin. Amin ya. Dan jangan memberi alasan. Alasan kepada siapa? Lawan. Nah, siapa lawan kita, Bapak Ibu? Iblis ya. Tadi kita sudah lihat di 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis ya. Dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk apa, Saudara? Memburuk-burukan nama kita. Nama orang percaya ya, Bapak Ibu. Nama komunitas kita, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kita harus belajar menghindari jebakan iblis ini. Oke. Jadi lihat ya, orang percaya yang taat pada firman, dia tidak memberi alasan. Tidak memberi alasan kepada lawan memburuk-burukan. Ya, dia tidak ingin soal nama kita itu menjadi cemar, ya, nama kita jadi rusak. Dia tidak ingin itu, Bapak Ibu. Ya, dia jaga dengan baik. Jaga nama Tuhan supaya dimuliakan, jaga nama pemimpinnya, jaga nama komunitas kita. Kita jaga dengan baik ya, karena ini kita ada di dalam keluarga Allah ini. Oke, itu yang kedua ya. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tetap apa saudara? Dia tetap berada di jalan firman Tuhan, ya, di jalan firman Tuhan yang benar. Sementara yang lain, Bapak Ibu, yang tidak menghindari jebakan iblis, sementara yang lain ini dia tersesat mengikuti iblis, ya. Kita lihat ayatnya ini. 1 Timotius 5 ayat 15. Ya, 1 Timotius 5 ayat 15, karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Amin. Amin. Karena beberapa janda telah tersesat. Beberapa ya. Berarti tidak semua janda tersesat. Nah, ada janda yang bisa menghindari jebakan iblis ini, dia tetap berada ya di jalan firman Tuhan yang benar. Nah, sementara yang lain tidak menghindari jebakan iblis, Bapak Ibu sekalian ya, dia itu tersesat mengikuti iblis ya. Eman Bapak Ibu. Ya, di bumi dia kehilangan sesuatu yang baik, di sana juga dia kehilangan mahkota abadi ya. Sayang Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini, dan silakan tadi saya bilang siapa yang doa untuk peneguhan firman, Bu Andri ya. Andriana ya. Ya, silakan Bu Andri Marantika. Selamat pagi Bu Joyce. Ya. Oke, sip. Silakan Bu Andri berdoa ya buat firman Tuhan ini. Baik. Oke. Terima kasih Pak John untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita teguhkan firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Bapak Surgawi, Bapak yang kekal, segala puji syukur, hormat, dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapak. Untuk segala berkat-Mu dan anugerah-Mu yang selalu ada menyertai kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah layakkan kami untuk datang di bawah kaki-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapak. Kami telah mendengar taburan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor John. Ya, Yesus. Biarlah firman yang kita dengar dapat kami, bukan hanya kita dengar Bapak, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami tahu bahwa firman-Mu adalah landasan hidup kami. Ya. Oleh sebab itu, kami sebagai manusia, kami lemah, Bapak. Kami selalu berbuat salah. Ampuni dosa-dosa kami, Bapak. Kami semua mau datang lebih melekat dengan Engkau. Ya, Yesus. Berkati Pak John, Bapak, Amin. yang telah menyampaikan taburan firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, Ya, Bapak. Yesus. Pak John lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau jaga Pak John di dalam kesehariannya. Ya, Yesus. Kesehatan ekstra supaya selalu sehat Bapak. Kami percaya semuanya hanya Ya, Yesus. datang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah Pak John dan keluarganya. Berkati Bu Sinta, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya Bapak. Ya, Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang dilakukan Pak John tidak akan Ya, sia-sia Yesus. Bapak Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, itu besar Ya, Yesus. perjuangan Pak John Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Pak John Pak John selalu memberikan apa yang Engkau inginkan buat Ya, kami Yesus. semua. Selalu mendidik kami Bapak, selalu memberikan firman-Mu kepada kami semua. Ya, Yesus. Itu kami lebih datang melekat kepada Engkau Bapak. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah ibadah kami pagi, siang maupun Ya, malam Yesus. Bapak. Kami percaya Engkau selalu ada dan ada di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, jauhkan segala macam Ya, Yesus. dan yang selalu datang untuk menghalangi semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, Yesus. Kami percaya Engkau selalu bersama kami, selalu menopang kami di dalam Amin. kehidupan. Hanya di dalam nama-Mu, satu nama, itu nama yang berkuasa di muka bumi itu, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Andri. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Si Pak John. Sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pastor John Sarbunan, hamba kita yang luar biasa dipakai Tuhan, di mana sudah memberikan suatu pengajaran firman yang baru buat kita. Biarlah firman yang kita dapatkan pagi hari ini itu tetap terus meneguhkan, menguatkan setiap kehidupan kita. Makasih Pastor John, kita terus berdoa Pastor John diberikan kesehatan umur panjang yang ekstra selalu setiap hari, akan hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John. Makasih Tuhan Yesus berkati Pastor John. Tetap semangat Pastor John. Haleluya. Saya mengucap syukur ya Bapak Ibu. Di sini saya ambil temanya aja, mahkota abadi dalam menghindari jebakan iblis. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa kita memegang kebenaran firman Tuhan, kita bisa dijebak oleh si iblis ya. Maka itu di dalam nasihat Alkitab 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu yang menjadi suatu tekanan buat kita. Kita harus tetap sadar dan tetap selalu berjaga-jaga ya di dalam setiap kehidupan kita agar kita dapat menghindari akan jebakan-jebakan iblis yang terjadi di atas kehidupan kita. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggam-gam dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita jangan lengah, kita tetap sadar dan tetap terus berjaga-jaga untuk kita dapat menghindari jebakan iblis dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau di sini, kalau selama ini yang saya lihat, Pastor John, firman-Nya dari minggu lalu di ayat 1 Timotius ini
mengenai temanya kan mengenai si janda. Jadi ya nggak apa-apa mengenai si janda. Saya bukan janda tapi saya duda keren. Duda keren. Ya, nggak apa-apa. Saya percaya minggu depan membahasnya mengenai yang kalau saya lihat firmannya kan beberapa petunjuk nasihat lagi yang lainnya. Terima kasih Pastor John, tetap semangat Praise kita God. ya. Bapak Ibu, intinya aja temanya kita tetap menghindari jebakan-jebakan iblis yang terjadi atas kehidupan kita. Kita satu hal, kita tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan terpengaruh atau dipengaruhi akan si iblis yang mau menjebak kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, tetap kita minta selalu di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang atas kehidupan kita. Amin. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Haleluya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arina Maratika yang tadi sudah berdoa untuk keteguhan firman Tuhan. Tetap semangat Bu Arina Maratika yang masih bertugas bekerja di dalam pekerjaannya. Tetap menjadi terang garamnya Bu Arina buat orang di sekitarnya. Tetap semangat. Salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus berkati Bu Arina Maratika. Haleluya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tiko Alu bersama Oma Rosalin kita yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan dan yang Oma Rosalin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat Oma-Opa, meskipun waktu Jerman harus beristirahat tidur, tapi Opa-Oma begitu setia, mencari dulu kerajaan Allah dan semua keberadaan dalam kehidupannya, maka semuanya percaya akan ditambah-tambahkan buat Opa dan Oma dan keluarga anak-anaknya. Makasih, tetap semangat Opa-Oma, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari kita pagi hari ini bersama-sama dengan lantang, kita sama-sama menaikkan doa deklarasi ya. Doa profetik, maaf. Doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja saya sisi. Kita amini, kita yakini dan kita receive-kan ya. Percaya melalui doa profetik ini bangsa negara Indonesia kita diberkati, dipulihkan, dan gereja saya sisi pun juga diberkati ya. Yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Mama Joyce Putirai. Selamat pagi. Mari Mama naikkan doa profetik. Ya, terima kasih Pak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Bikin kita ibadah pagi ini semangat. Ya, kekasih dalam Shalom, kekasih dalam Shalom. Tuhan, mari kita menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Perekonomian pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat
di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Praise God. Saya kembalikan Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Mama Joyce Putirai yang sudah bersemangat dan berantusias menaikkan doa profetik pagi ini dengan semangat. Tuhan Yesus berkati Mama Joyce. Salam buat keluarga, sehat selalu, umur panjang, sukses. Oke, Mama berkati bersama Yesus. Kita lakukan perkara nasihat ya Oma. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dan kita akan masuk tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan juga disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan berikan pada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, praise God. Malam Opa Oma di Jerman. Saya akan menyampaikan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081301692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mukjizat siang 1 jam. Diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai, tempat di rumah Ibu Indriani. Dengan dress code merah karena masih suasana Imlek. Jadi mohon ibu-ibu memakai dress code merah dan diharapkan semua bisa hadir. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Terima kasih Pastor John. Oke. Haleluya. Terima kasih Bu Atanasia Puji Astuti Esti
yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat buat Anasia. Terima kasih, terima kasih. Salam buat anak-anaknya. Iya, oke. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari, yuk kita sama-sama pagi hari ini kita menaikkan doa deklarasi. Di mana doa deklarasi ini kita sama-sama panjatkan ke hadapan Tuhan. Kita imani, yakini, percaya bahwa doa deklarasi ini terjadilah atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan deklarasi bersama. Yang pertama ada Ibu Fang Fanglai. Selamat pagi Ibu Fang Fanglai. Kita naikkan doa deklarasi pagi ini. Oke. Haleluya. Yang kedua di sini ada Ibu Andriana Marantika. Sekali lagi, mari kita sama-sama naikkan doa deklarasi ya Ibu Andriana Marantika. Terima kasih, tetap semangat. Yang ketiga di sini ada Ibu Joyce. Saya izin lagi Mama Joyce Putirai. Ayo kita naikkan doa deklarasi bersama Mama Joyce Putirai. Tetap semangat. Oke. Yakin percaya semua yang terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat ada Omar Rosalin bersama kekasihnya yang setia sampai saat ini. Sampai selamanya, yaitu Opa Bruri. Haleluya. Didampingi tetap di mana ada Opa dan Oma, di situ ada putranya, yaitu Bapak Lukas. Haleluya. Ya, oke. Ya, kita akan naikkan doa deklarasi dan kita akan dipandu ya oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, siap Pak John. Sip, mantap. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Ibu Fang Fanglai. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Ya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Yes, amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Andre. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku percaya ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bu Joyce. Ya, terima kasih Mami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Lukas. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat ke-6 sahabat-sahabat kita yang telah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya ya.
Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, doa deklarasi yang kami naikkan anak-anakmu ini pagi hari ini terjadilah, dan terjadilah atas kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih yang sudah kita naikkan doa-doa deklarasi pagi hari ini. Kita percaya tahun 2025 ini terjadi semua atas kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Amin. Berkati. Haleluya. Dan saya ucap syukur terima kasih pada Tuhan Yesus, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sebagai host sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya kepada Pastor John Sarbunan. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kami semuanya, jemaat-jemaat gereja CICC, untuk boleh menerima berkat-berkat firman-Nya, khususnya yang baru, yang tidak mengerti dibuat jadi mengerti atas kehidupan kita melalui firman-firman-Nya ini. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, juga kita doakan Pastor John diberikan kesehatan umur panjang ya, kesegaran, kekuatan, hikmat-hikmat yang baru juga yang Tuhan Yesus berikan Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja seksi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John, tetap semangat dalam melayani Tuhan sama Ibu Sinta, mana anaknya Sidi. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah melayani pagi hari ini. Sekali lagi Mama Joyce Putirai, terima kasih Mama Joyce yang sudah melayani pagi ini sama-sama. Tuhan Yesus berkati Mama Joyce. Tetap semangat Mama Joyce, bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat yang ajaib. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Atanasya Pujiastuti TST. Ibu Atanasya, terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Juga sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah saya sebutkan namanya satu-satu. Terima kasih buat pelayanannya, terima kasih buat kehadirannya ibadah pagi hari ini. Tetap semangat ya. Opa, Oma, Bruri, selamat beristirahat. Bu Papanglai, Bu Adriana Maratika, Bu Sinta, di James, di Johan, Your Miracle, Gereja CICC. Terima kasih. Mas Samuel Christian juga, selamat pagi Mas Samuel. Semangat pagi Mas Samuel. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Salam buat Mama, buat Oma, buat Tante Om semuanya. Kita pelayanan besok hari Senin ya, Mas Samuel ya. Sama-sama kita pelayanan hari Senin ya. Haleluya. Tetap semangat Mas Samuel, sehat selalu ya, umur panjang. Tuhan Yesus berkati. Mas Samuel diberkati. Haleluya. Terima kasih. Oke. Bu Meliawati juga terima kasih, Cindy James Dohan semuanya diberkati, Bu Sinta juga diberkati. Haleluya. Dan kita juga berdoa untuk Pastor John yang dimana nanti akan dalam perjalanan bersama tim. Kita berdoa tetap dalam penjagaan perlindungan, penyertaan agar Pastor John bersama tim dari Kediri boleh sampai tiba dengan selamat di Surabaya. Nanti bersama-sama berkumpul untuk ibadah onsite. Ya. Oke. Makasih, dan sepenuhnya saya bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa bisa menuliskan di depan layar monitor atau langsung bisa menyampaikan pada hamba Pastor John Sarbunan pagi ini. Dan nanti sebelum berkat akan didoakan oleh hamba Pastor John Sarbunan yang mau minta doa dalam pergumulan doa. Dan sepenuhnya saya kembali kepada Ibu Atanasya Pujiastuti TST untuk menyampaikan sepatah dua kata pada pagi hari ini. Saya persilakan Ibu Atanasya, Ibu Koordinator. Ya, saya ucapkan terima kasih pertama untuk hamba kita yang luar biasa yang telah memberkati kita dengan firman, yang sudah memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, umur panjang, melimpah untuk keluarga Bapak dengan Ibu Sinta juga adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua pelayan Tuhan pagi hari ini sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Bapak Lukas Krisnanto sebagai host dan Ibu Andriana. Ya, terima kasih, dan juga Omar Rosalin, selamat malam. Ya, terima kasih sudah di pagi hari ini. Mama Joyce, terima kasih atas pelayanannya Mama Joyce. Biar terlambat ya, tetap mencari Tuhan. Terima kasih atas pelayanan, semangat ya, sampai besok ya, saya tugas lagi ya, luar biasa. Hari Senin ya, host. Oh iya, siap. Ini memberkati Mbak Joyce dan juga keluarga. Ibu Fangfanglai, terima kasih sudah hadir ibadah pagi hari ini. Tuhan memberi kesehatan ya. Tetap semangat Ibu Fangfanglai. Terima kasih.
Saya merindukan ketemu sama Bu Fang Fang Lai. Ayo kita ketemu di Surabaya, di Sidoarjo ya, Bu Fang Fang Lai. Ya, juga terima kasih buat adik Your Miracle, James, Cindy, Gereja Selsisi, Ibu Sinta. Terima kasih Bu Sinta sudah di pelayanan pada pagi hari ini. Om Samuel dan juga Ibu Melawati. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Dan saya persilakan dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sarbunan untuk menutup ibadah pagi hari dengan doa. Kami persilakan. Pak John, mohon Ya, Bu maaf, Joyce. saya minta lagu tenangkan. Nanti saya mau menyanyi Pak John sama kesaksian. Oke, baik. Ya, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Oke, Bu Joyce. Mari semua yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, tinggikan Tuhan dan katakan Hosana, bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Layak disembah. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat semua kita yang hadir di pagi hari ini dan di waktu malam untuk orang tua terkasih kami, Pak Brudi, Bro Salim. Sementara mereka akan beristirahat, jika mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus berkati semua anak mantu cucu yang ada di Jerman dan sembuhkan Pak Jeffrey Fernandez di dalam nama Yesus. Percaya juga Tuhan sembuhkan Ibu Sandra, Tuhan sembuhkan siapapun yang sakit hari ini. Dalam nama Yesus kami doakan juga rencana kedatangan orang tua ke Indonesia, Tuhan sertai, pertimbangkan, Tuhan lancarkan, mudahkan. Semua urusan tanah, baik yang di Tretes, baik yang di Surabaya, semua dimudahkan, dilancarkan. Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat memuaskan. Anak-anakmu juga yang menjual properti mereka, baik tanah, baik rumah, Tuhan sertai, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa dari anak-anak-Mu. Berkati Bu Joyce keluarga, Bu Athanasius keluarga, Bu Andris keluarga. Berkati Bu Fang Fang Lai, ya Tuhan. Bersama dengan orang-orang dikasih, bersama juga dengan Bu Andri Marantika. Juga bersama dengan Bu Sinta. Oh Tuhan, bersama juga dengan Your Miracle. Dengan saudara Samuel, orang tuanya, mamanya, dan neneknya, Tuhan sembuhkan tantenya Bu Fenty di dalam nama Yesus. Memberikan dia kasih anugerah dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan semua yang sudah melayani di pagi ini, baik Ibu Atanasa, baik Pak Lukas, baik juga oh Tuhan Yesus yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, Tuhan berkati semuanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi waktu Indonesia. Terima kasih Pak John, Pak Lukas, Sama-sama Bu Andre, Bu Fang Fang Lai, Bu Atanasius, Pak Budi, Bu Joyce, Joy, berkati ya. Amin. Bu Andre, Bu Andre, beta minta nomor teleponnya, link saya hilang semua ya. Oke. Semuanya selamat berkati Bu Joyce, selamat beraktivitas ya.
Mas Sampai jumpa Samuel, lagi. salam buat Tuhan berkati Mas Samuel. Samuel. Ya, Pak Lukas. besok minggu. Ya. Terima kasih. Ada buka mulai hari Minggu. Bibi Astuti. Ya, Tuhan berkati semuanya. Lakers lapar. Arjuri Brosalin. Selamat Dankjewel. malam. Hati Pastor di jalan. Oke, sama-sama ya. Tetap dukung dalam doa, semua dilancarkan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Sayonara. Bye-bye. Amin.